Ya, selamat pagi Sobat Sehat dimanapun berada. Kembali lagi kita di dalam program Ngobrol Santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Kali ini saya Ion Setiadi akan menemani kita semua ngobrol tentang apa yang dinamakan kanker payudara. Mungkin banyak teman-teman Sobat Sehat semua penasaran tentang kanker payudara itu seperti apa. Sudah hadir bersama saya Dr. Ambrosius Isa Bernianto, MSc spesialis bedah. Selamat pagi Dokter. Selamat pagi. Baik, kami juga mengundang untuk para Sobat Sehat semua untuk bisa bergabung dengan live kami selama beberapa menit ke depan. Dan kalau misalnya teman-teman Sobat Sehat semua punya pertanyaan tentang kanker payudara, tentang apa yang kita akan bahas saat ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Kita akan bahas bersama-sama dengan Dr. Isa. Baik, Dokter, berbicara tentang kanker payudara, ini adalah sebuah penyakit yang cukup ditakuti untuk kalangan para wanita gitu, Dok ya. Sebenarnya kanker payudara itu seperti apa sih, Dok? Ya, jadi sebelum kita masuk lebih jauh tentang kanker payudara, sebaiknya kita semua, khususnya para wanita, mengenali payudaranya masing-masing. Jadi payudara itu dia mulai pada perempuan, payudara itu mulai tumbuh ketika menjelang nanti mau menstruasi, ya. Dia berjumlah sepasang dan terletak selalu di dada. Jadi ketika ada jumlah atau letaknya yang misalnya di ketiak yang tidak wajar, itu merupakan kelainan. Nah, itu nanti bisa diperiksakan, tapi kita tidak bahas kali ini. Kemudian payudara itu saya punya gambarnya. Jadi kalau dilihat dari samping, dipotong samping, jadi payudara ini berisi kelenjar payudara. Kemudian berjumlah setiap payudara 12 sampai 20 kelenjar. Kemudian dari kelenjar ini dia ada salurannya kemudian dia akan bermuara di puting. Nah, pada perempuan dia payudara ini berkembang dari usia menjelang menstruasi sampai masa remaja. Kemudian selain dari kelenjar ini, dia ada lemak, ada kulit, ini adalah otot atau dinding dadanya dengan tulang iganya. Jadi pada perempuan yang berpengaruh besar adalah hormon estrogen. Jadi ya, itu adalah tentang payudara. Kemudian selain itu juga payudara ada namanya kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening di payudara itu jalannya ada yang di bawah tulang selangka, kemudian ada yang di ketiak, bermuaranya banyak di ketiak, ya. Kemudian kita masuk tentang tumor atau kanker payudara. Jadi kalau analoginya ya, saya analogikan dulu, saya cerita. Jadi ketika di padang rumput ada suatu padang, ada belalangnya, ada kataknya, kodok. Jadi kataknya itu memakan belalangnya, kemudian si kodok dimakan oleh ular. Begitu terus sampai rantai makanan yang tertinggi. Suatu ketika kodoknya itu hilang. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah populasi belalangnya meningkat, ya toh? Rumput-rumputnya pada habis, kemudian satwa-satwa yang lain, tumbuhan yang lain pada mati. Lah, diibaratkan katak itu sebagai pengontrol untuk pembelahan sel. Jadi pada tumor itu, jadi dia terjadi pembelahan sel, di mana si pengontrol itu, gen pengontrolnya untuk menghentikan pembelahan sel itu, dia mengalami mutasi atau perubahan gen. Ketika terjadi mutasi gen itu, terjadilah tumor itu. Tumor itu nanti teraba atau berwujud sebagai benjolan. Lah, itulah yang bisa kita kenali, ya. Baik, tadi banyak disinggung tentang tumor ya, Dok, ya. Tumor atau kanker itu hal yang beda atau sama, Dok? Jadi tumor itu ada dua macam. Ada yang tumor, satu tumor jinak, satunya tumor ganas. Pada gambar kali ini saya perlihatkan. Jadi kalau yang tumor dia ada tumbuhnya
terbatas. Jadi biasanya dia ada kapsulnya gitu. Jadi kapsul, jadi seperti dia tumbuhnya ya sudah cukup di tempat yang itu saja. Seperti itu. Tetapi kalau dia pada tumor ganas atau yang dinamakan kanker, itu dia merusak dari struktur sel-sel sehat, struktur dia rusak, kemudian dia tumbuhnya cepat, dia bisa bermetastasis atau bisa berkembang kemana, ke paru, ke hati, liver, ke tulang, ke otak. Nah itulah yang membedakan antara tumor ganas ini atau cancer dengan tumor jinak. Kalau yang cancer ini kan bisa membelah dan bisa menyebar kemana-mana ya dok ya. Kalau misalnya tumor ini sendiri bisa membesar nggak sih dok? Iya, dia membesar tapi ada batasnya, dia biasanya ada batasnya, dan dia tidak merusak struktur sekitarnya, dia tidak istilahnya tidak bermetastasis atau tidak kemana-mana ya di lokasinya situ. Baik. Biasanya seperti itu. Baik, untuk para sobat sehat semua, kalau misalnya penampakan gambarnya saat ini di live Instagram saat ini belum jelas begitu, nanti kita akan share di channel YouTube kita. Nanti akan kita berikan gambar yang lebih jelas supaya bisa menekankan pemahaman kita tentang perbedaan antara tumor dan kanker ini tadi ya dok ya. Baik, setiap benjolan itu dok, gimana kita bisa mengetahui apakah itu tumor atau kanker dok? Ya, jadi kalau dari pemeriksaan fisik namanya ya, pemeriksaan fisik benjolannya itu biasanya agak sulit kalau dia tidak didapatkan. Jadi artinya setiap ada kelainan khususnya di payudara sebaiknya itu diperiksakan nanti biar kita atau medis yang menentukan itu kelainan jinak atau itu kelainan ganas ya, karena kalau hanya mungkin penampakannya sekilas saja yang dokter lah biasanya yang mengetahui gitu. Ya, jadi kalau ada kelainan payudara hendaknya dia mengkonsultasikan kepada dokter. Baik, berarti intinya kenali payudara sendiri ya, gitu ya dok ya. Berarti setiap kelainan yang ada di payudara wanita itu perlu dikonsultasikan dengan dokter ya. Atau cara apa yang perlu kita lakukan untuk ini ada kelainan nih. Iya, nanti ada langkah awalnya sadari, tapi nanti kita bahas itunya. Baik, sadari nanti akan di belakang akan dijelaskan untuk sadari ya dok ya. Baik, gejalanya apa aja dok? Kan jadi saat ini kan banyak pasien itu diketahui kena kanker itu setelah stadium lanjut begitu dok. Jadi pada kebanyakan tumor atau cancer pada payudara itu dia umumnya tidak terasa nyeri, atau nyeri itu manifestasi terakhir atau akhir-akhir. Yang perlu kita waspadai atau kelainan pada payudara yang kita waspadai adalah diantaranya dia adanya benjolan. Jadi ketika netizen dia ada benjolan perlu waspada. Kemudian kulitnya dia pori-porinya membesar seperti kulit jeruk, ada titik-titik jadi seperti kulit jeruk tuh ya, tahu ya. Kemudian putingnya kalau pada awalnya dia menonjol kemudian tertarik, kita waspada, kita mulai curiga. Setelah itu dari puting keluar cairannya berwarna kemerahan atau coklat gelap. Kemudian bisa timbul luka yang tidak sembuh-sembuh di sekitar areola atau hitam bintik di dekat putingnya itu. Kemudian dia bisa kemerahan atau nyeri. Tapi kalau sudah timbul borok atau luka yang berat itu biasanya sudah stadium lanjut. Baik, dokter. Cukup menarik ya dok ya pembicaraan kita tentang kanker payudara ini, karena ini adalah salah satu penyakit yang cukup ditakuti banyak wanita yang ada di dunia, bahkan di Indonesia juga. Bisa nggak sih dok laki-laki kena kanker payudara ini? Bisa. Jadi baik laki-laki atau perempuan dia bisa
terkena kanker payudara, tetapi persentasinya sangat-sangat kecil, jadi sekitar 1%. Cuma 1%. 1% cukup jarang di pria. Jadi para pria juga perlu waspada ini ya. Perlu waspada. Perlu waspada juga ya dok. Kalau ada kelainan di tubuhnya, wajib untuk bisa berkonsultasi dengan dokter. Ada kelainan apa-apa, ragu, segera ke dokter untuk bisa dicegah untuk tidak. Ya paling tidak pemeriksaan. Ya. Baik, kita juga masih mengundang untuk sobat sehat yang berada di manapun kita bergabung dengan Dr. Isa untuk kita bisa bertanya-tanya tentang kanker payudara ini. Sepertinya sudah ada yang bertanya. Kita jawab dulu ya dok ya. Boleh, sebelum kita masuk pembahasan lebih lanjut. Januar 5053. Nyeri khas dari kanker payudara itu seperti apa dokter? Jadi nyerinya itu nyeri dia di payudara. Khasnya itu ya khas nyerinya di payudara. Bisa dia senut-senut atau nyerinya yang jelas di payudara, atau bahkan dia taunya itu dari di tempat lain. Artinya apa? Kalau nyeri di tempat lain artinya sudah mungkin ada penyebaran. Misalnya ya, dia di penyebaran di paru. Manifestasinya apa? Dia batuk-batuk, dia sesek. Gitu. Ya, atau di liver misalnya sudah terjadi metastasis di liver, dia mual, muntah, tidak bersemangat, atau di tulang, ya nyeri-nyeri tulang, itu yang mesti kita waspadai. Gitu, karena tidak ada gejala khusus karena sakit gitu ya. Biasanya kalau kanker payudara ini kan saya bilang tadi, dia nyerinya itu belakangan atau kadang tidak ada rasa nyeri. Yang khas adalah tadi kelainan pada payudara, benjolan atau pada kulitnya. Masih kita tunggu untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab di sini bersama Dr. Isa. Dok, ini banyak sekali kasus ya dok. Semakin kesini semakin banyak kasus. Saya ambil dari beberapa referensi dokter. Tahun 2008 itu 8.052 kasus. Tahun 2010 itu 12.014 kasus, dan tahun 2013 itu 61.682 kasus. Ini tuh kenapa dok? Semakin kesini itu kok angkanya semakin meningkat? Apakah itu hanya faktor keturunan kah? Apakah gaya hidup yang semakin gampang ini juga? Mungkin makanan juga ya dok ya? Apakah itu berpengaruh tentang timbulnya kanker payudara ini? Gini, jadi untuk penyakit-penyakit yang semakin banyak diketahui, kemungkinan karena sekarang kan ada eranya BPJS, jadi lebih memudahkan orang berani untuk lebih periksa, jadi lebih tahu, lebih banyak diketahui, lebih cepat dia periksa, atau sekarang kan banyak di media sosial, jadi dia bisa lebih cepat untuk berkunjung dan kita lebih cepat tahunya. Jadi bukannya ya, kemungkinan juga memang ada faktor-faktor lain, tapi nanti kita jelaskan nanti di belakang aja. Oh, gaya hidupnya itu berpengaruh nggak dok? Gaya hidup, apalagi sekarang yang banyak pencemaran, banyak rokok, banyak segala, itu berpengaruh untuk timbulnya angka kejadian cancer. Ya, jadi semakin tinggi. Gaya hidup, makanan gitu dok? Makanan sebenarnya bukan makanan ya, tetapi karena kita sekarang semakin bisa membeli, jadi kemungkinan seorang wanita itu beratnya jadi berlebih. Lah sebenarnya itu yang menyebabkan angka resiko untuk terjadinya CA payudara ini meningkat. Bicara tentang faktor resiko, apa saja dok yang perlu diketahui masyarakat tentang faktor resiko ini dok? Jadi faktor risikonya terutama jelas wanita. Wanita itu lebih tinggi terkena kanker payudara daripada pria. Kemudian usia di atas 40, apalagi di atas 70, dia semakin tinggi risikonya. Kemudian menars awal, menars tuh haidnya ketika SD, tapi SD-nya mungkin awal gitu sudah menars, sampai haidnya yang berkepanjangan, usia tua masih haid, menopause-nya terlambat, itu meningkatkan. Kemudian genetik
bisa dari orang tuanya atau saudaranya, tapi itu hanya 10%. 10%. Kemudian gaya hidup tadi banyak kurang aktivitas, banyak lemak, dia rokok, ya toh. Kemudian dia riwayat penyinaran di daerah dada. Kemudian dari keluarga sudah tadi ya, genetik. Kemudian KB. Nah, KB ini juga, ya, dok, ya? Jadi gini, kalau misalnya seorang wanita, bagusnya KB itu dipakai oleh wanita yang usia muda, yang tidak mempunyai faktor-faktor risiko yang memberatkan. Itu dia aman, ya. Kemudian yang tidak menyusui atau hamil, tidak hamil atau hamilnya usia tua, itu lebih rentan terhadap kanker payudara. Di antaranya itu. Baik, ada yang tanya lagi? Ada satu penanya lagi, dok. Samuel Chris Hartanto. Dokter, mohon info pencegahan CA payudara itu bagaimana? Ya, gimana, dok? Bisa dijawab? Ini juga langsung kita jawab, Pak. Ini langsung dijawab juga enggak apa-apa, dok. Jadi sebenarnya bukan mencegah ya, tapi tips kiat hidup sehat untuk memperkecil faktor risikonya tadi. Di antaranya apa? Di antaranya adalah istirahat yang cukup, tidur malam berkualitas kurang lebih 6 jam. Makanan, pilih makanan gizi seimbang. Artinya apa gizi seimbang? Gizi seimbang itu ada lemak, karbohidrat, ada protein. Cari yang alami dan bersih, dimasak dengan baik, artinya tidak terlalu matang, tidak menjadi faktor gizinya masih ada. Kemudian makan sayur, buah, sayur-sayuran terutama yang daun hijau, itu baik. Kemudian aktivitas fisik menjaga berat badannya. Jadi ada namanya indeks massa tubuh atau BMI atau IMT, itu usahakan 20 sampai 25. Kemudian tidak merokok. Kemudian untuk wanita usahakan dia bisa hamil atau menyusui kalau sudah hamil. Gitu. Ya, menyusui, hamilnya kurang dari 35 tahun atau dia menyusui. Kemudian untuk KB, yaitu tadi pakai KB usia muda dan yang tidak memiliki faktor risiko. Kemudian untuk yang sudah menopause, usahakan dia tidak terapi sulih hormon. Intinya hidup sehat ya, dok, ya? Iya, hidup sehat. Intinya hidup sehat, sobat sehat yang ada di manapun. Dan kenali payudaranya kalau ada kelainan di ini. Baik, itu yang paling penting, kenali bentuk payudaranya sendiri. Sama tadi saya kan janji untuk mau memberitahu sadari, ya toh. Kenalinya dengan sadari. Langsung artinya, saja, dok, gimana caranya jadi untuk bisa ini mengenali? ada gambar bagaimana pemeriksaan sadari. Sadari itu adalah singkatan dari pemeriksaan payudara sendiri, namanya sadari, ya. Jadi pada gambar ini kita lihat pemeriksaan payudara dilakukan dengan berdiri dan dengan tidur. Kalau yang berdiri, dia dilihat dulu di depan, biasanya di kamar mandi, di depan cermin kita lihat posisinya lurus dulu. Kita lihat di cermin ada nggak sih kelainan pada kulit, ada nggak sih tampak benjolan, tekstur kulitnya gimana. Setelah itu diangkat. Jadi diangkat gini, tangannya ke belakang, kita tarik, kita lihat, kemudian di maju ke depan, kita lihat lagi ada perubahan atau enggak. Sama dengan ini, kita kacak pinggang, kalau masih pegang. Kacak pinggang, kita lihat, kita tarik belakang, ada perubahan enggak, tarik ke depan, ada perubahan atau enggak. Kemudian untuk pemeriksaan dari perabaan, kalau dari perabaan kita angkat tangan kanan kita, periksanya dengan 3 jari, gerakannya bisa zigzag, ya, naik turun, atau dengan berputar dari dalam keluar, atau dia dari luar ke dalam, diperiksa, ya, dengan sisi yang berlawanan. Setelah itu kemudian bisa dilakukan sembari tiduran sama kita periksa juga, pakai ini juga bisa seperti ini.
Nah, seperti itu kira-kira cara sadari. Ya, ini hanya garis besarnya saja, Garis Sobat besarnya. Sehat. Nanti kalau memang Sobat Sehat pengen lebih jelas teknik sadari ini, bagaimana cara pemeriksaan sendiri, yang paling utama dilakukan pemeriksaan sendiri ya dok ya, karena itu cara deteksi yang paling awal. Itu nanti kita bisa lihat bersama-sama di channel YouTube kita. Nanti setelah ini akan kita proses, setelah itu akan ditayangkan cara sadari ini secara lebih lengkap, lebih jelas. Baik, kita jawab lagi dok pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram kita @ferry_y_p. Sebagai seorang suami dok, bagaimana bisa mengenali dengan mudah jika istri mengidap CA payudara ini dok? Jadi butuh bantuan support dari seorang suami ini dok, gimana supportnya dok? Ya. Sebenarnya kalau sebagai suami, dia mengetahui bagaimana cara untuk tahunya ya ketika mereka berdua, yaitu kemungkinan bisa ketika berdua bisa dilihat, dibantu, dilihat payudaranya diraba, dibantu diraba. Biasanya kalau ada kelainan atau berupa benjolan atau dia terakhir nyeri, bisa lah nanti kalau misalnya bingung periksa ke dokter. Ya, jadi untuk suaminya bisa bantunya ya dengan biasanya awalnya dilihat, diinspeksi atau dilihat untuk mengetahui apakah ini tumor atau kanker gitu dok. Jadi kalau awalnya kalau untuk di rumah ya biasanya hanya melihat ada kelainan tadi atau tidak, dan dibantu dengan pemeriksaan dengan tangan ya. Dia boleh dipalpasi, artinya dia diraba, dia ditekan benjolannya, mungkin oh iya kok teraba ya mah, benjolannya kok mobile atau benjolannya kok terfiksir, artinya tidak bisa digerakkan. Kemudian bisa juga putingnya dipencet, dari itu ada nggak keluar cairan kemerahan atau merah coklat gitu. Mulailah dari situ. Tapi yang paling penting sebenarnya, yang paling menyadari mestinya dari wanitanya, kelainannya. Iya. Nanti kalau memang ragu, bolehlah minta bantuan dari suami. Gitu. Ya. Nanti kalau kita datang ke rumah sakit atau ke dokter, itu nanti dokter akan melakukan tindakan apa dok? Ya. USG kah atau harus langsung operasi kah gitu dok? Jadi kalau misalnya ada datang, kita tanyakan dulu keluhannya bagaimana, kita anamnesis bagaimana. Setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kita sama dengan tiduran, dengan duduk, kita periksa. Nanti setelah itu kalau kita misalnya perlu kita lakukan USG, kita akan USG. Biasanya usia-usia muda itu bisa juga sampai tua kita lakukan USG. Tapi untuk yang usia tua bisa ditambah dengan mamografi. Mamografi itu biasanya disarankan di atas 35 atau 40 tahun ke atas. Ya, karena pemeriksaannya dia agak nyeri. Oh gitu. Baik. Untuk lebih jelasnya mengetahui apakah itu tumor atau kanker itu bisa lewat USG tadi ya dok ya? Bisa lewat USG ya. Baik, kebetulan Sobat Sehat kita juga ada promo USG nih dok untuk bisa mendeteksi awal tentang kanker ini. Jadi tidak selalu orang yang kena kanker yang harus memeriksakan USG ini, tapi dari awal kita bisa mendeteksi ya dok ya dengan USG ini. Di Panti Waluyo sedang ada promo ini Sobat Sehat, cukup menarik promonya ini untuk pemeriksaan USG Mamai. Dari yang harga normalnya 500.000, sekarang kita diskon habis-habisan jadi 329.000. Cukup murah untuk mendeteksi daripada kita mengobati ya dok ya. Kalau kita terkena cukup sulit untuk mengobatinya nanti. Baik, layanan ini akan dilakukan Senin sampai Sabtu di jam 7.30 sampai jam 12. Nanti kalau Sobat Sehat penasaran, ingin tahu tentang promo ini, bisa menghubungi via telepon di 0271 712077, nanti bisa tekan extension di 1000 atau 2000, atau bisa lewat WhatsApp di 081 5671 7076. Sekali lagi di telepon di 0271
0812071277 atau di WhatsApp-nya Pantiwaluyo di 081 5671 7076. Nanti akan lebih lanjut bisa dikonsultasikan dengan petugas yang ada tentang promo ini karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya dok ya. Baik dok, mungkin masih ada yang tanya, ada beberapa waktu ke depan, sedikit waktu untuk buat teman-teman yang mau bertanya. Dok, untuk pengobatannya seperti apa dok kalau misalnya sudah terkena kanker ini dok? Ya, jadi tadi pemeriksaan dokter setelah pasien datang akan melakukan, pertama kita tanya jawab dulu, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, itu nanti akan ada diagnosis kerja. Diagnosis kerja tuh bukan diagnosis yang pasti, jadi artinya akan mengarah aja, mengarah semakin kecil. Nah, untuk diagnosis pastinya kita butuh namanya biopsi. Itu ya standar baku emas, itu yang pasti harus kita lakukan untuk tahu apakah dia itu ganas atau jinak, itu dengan biopsi. Biopsinya macam-macam, bisa dengan operasi terbuka atau dengan biopsi sampel kecil ya. Setelah itu didapatkan, baru nanti ada terapi, kita berembuk mau gimana terapinya. Artinya ada pemilihan terapi operatif, artinya tergantung stadium ya, karena macam-macam tindakan operasinya, macam-macam tekniknya, kemudian nanti kelanjutannya dan segala macamnya itu perlu didiskusikan dengan pasiennya. Tapi yang jelas tindakannya adalah kita harus ambil sampel untuk diagnosis pasti. Ibaratnya kita mau lihat di bawah tanah itu, kita curiga nih ada cairan. Cairannya itu apa? Itu cairan minyak atau itu cairan air? Artinya apa? Kita harus ambil sampel. Ya, nah itu sampelnya dulu. Baik, demikian pembahasan kita tentang kanker payudara ini cukup menarik karena ini adalah salah satu penyakit yang cukup harus diwaspadai. Baik, untuk live Instagram ini, kalau sobat sehat semua ketinggalan dari pembahasan dari awal hingga akhir ini, kalian bisa akses di Instagram ini selama 24 jam ke depan akan dapat diakses dan kalian bisa ulang-ulang terus kalau memang informasi ini dibutuhkan. Dan jangan lupa kunjungi di channel YouTube Rumah Sakit Pantiwaluyo @RS Pantiwaluyo. Jangan lupa like, subscribe, and share. Nanti di channel ini kita akan sharing berbagai macam penyakit dan tentang kondisi yang ada di Pantiwaluyo ini. Baik dokter, terakhir dokter, tadi sudah dijelaskan kiat-kiatnya ya dok ya. Bisa diulangi dok, mungkin sobat sehat semua bisa lebih jelas untuk kiat-kiatnya, bisa biar menjaga pola hidup sehat untuk bisa terhindar dari kanker ini dok. Jadi kita untuk kiatnya atau tipsnya untuk mendeteksi menekan faktor risiko seminim mungkin, kita hidup sehat. Hidup sehat, aktivitas fisik yang baik, jaga berat badan, kemudian tidak merokok, tidur yang cukup, makanan yang sehat, alami, bersih, dimasak dengan baik, kemudian kenali payudara kita sendiri. Baik, intinya kenali payudara sendiri dan hidup sehat, karena hidup sehat itu sangat penting untuk mencegah berbagai macam penyakit, tidak hanya kanker payudara saja ya dok. Yeah. Baik, demikian informasi seputar kanker payudara yang telah kita bahas banyak dari awal hingga akhir bersama Dr. Isa. Terima kasih sekali Dr. Isa. Baik, sampai berjumpa di live Instagram selanjutnya, di video-video selanjutnya kita akan membagikan berbagai macam informasi tentang medis. Sampai jumpa, selalu sehat. Bye-bye.